Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa bika khasamna. Allahumma inna na'udzu bi izzatika la ilaha illa anta antudillana antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aronal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa aronal batila batila warzuqna ijtinaba. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang mengatur malam dan siang silih berganti, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur jagat raya ini dan juga memberikan rizki kepada kita sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang banyak. Selain nikmat rizki, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita juga nikmat bisa duduk dalam majelis yang mulia ini. Dan mugi-mugi dengan rasa aman yang senantiasa kita dapat, diberikan juga kelapangan dalam hal makan dan juga kesehatan badan yang mugi-mugi juga senantiasa kita rasakan. Kita benar-benar bisa mendapatkan sifat qanaah dan akhirnya mendapatkan dunia seisinya. Kata Nabi SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama jizat lahu dunya. Siapa saja yang pagi hari mendapatkan rasa aman di rumahnya, tidak ada peperangan di rumah, hidup terasa tenang, dan dia mendapatkan kesehatan badan. Para jamaah semua sehat? Sehat. Alhamdulillah. Dan juga mendapatkan makanan yang cukup, walaupun cuma tempe dan sambal. Nikmat sekali mendapatkan seperti itu. Mugi-mugi sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan dunia seisinya. Karena orang seperti ini sudah merasa cukup qanaah, merasa cukup dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena ada orang yang diberi nikmat terus tidak mendapatkan kecukupan. Sebagaimana dikatakan oleh alim ulama bahwa siapa yang mendapatkan nikmat yang sedikit lantas dia bersyukur, dia disebut ghani. Dia disebut orang yang ghani, benar-benar cukup hatinya. Namun siapa yang diberi nikmat kok merasa kurang dan kurang terus, dialah sebenarnya orang yang fakir. Mugi-mugi kita dijauhkan dari kefakiran, dan mugi-mugi Allah terus menambah nikmat kecukupan pada kita sekalian. Allahumma amin. Sebelum kula mulai, biar enggak lupa, hasil infak malam Kamis kemarin sebesar 4.613.000. Alhamdulillah. Nanti mugi-mugi tambah meningkat lagi. Jadi infak apapun niku manfaat, yang penting niatnya yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cuma duit abu-abu. Yang penting apa? Ikhlas. Daripada duitnya abang
ora ikhlas. Paham Ji? Baik. Iya berarti diisi 2000-nya 10 alhamdulillah. Ya, 2000 ping 10 berarti berapa? 20.000. 20.000 kali 2000 atau 3000 jamaah berapa itu? Banyak? Bisa nyaur utang? Alhamdulillah. Iya, DS kan punya utang. Kemudian juga sumbangan saking Karangrecek dari pengawasan di tanggal malam Sabtu kemarin 2.226.700 rupiah. Juga wonten sumbangan saking pengawasan kemarin Sabtu Legi nggih. Ya, Sabtu Legi yaitu sumbangan rutin dari pengajiannya 500.000 rupiah. Ya, monggo bisa membantu dengan nanti ada kotak yang disebarkan. Ya, itu nanti kotak kecil, ya, bundar sebenarnya bukan kotak, ya. Bundar sebenarnya bukan kotak, ya, nanti bisa membantu untuk subsidi silang. Jadi yang nanti datang ke sini ada mungkin yang mampu nanti bantu yang susah dalam masalah transport misalnya, termasuk juga untuk biaya makan dan yang lainnya setiap malam Kamis ini, dan termasuk juga pengawasan keliling nanti setiap Ahad. Jadi niku untuk pengumuman. Sekarang kita lanjut tafsir surah Yasin. Kita bahas ayat 36 sampai 38. Judulnya Kita Tercipta Berpasang-pasangan, dan juga ditunjukkan dalam ayat ini matahari beredar mengelilingi bumi. Taib, dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum mudlimun. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Baik, kita lihat kembali surah Yasin ayat 36 sampai 38. Di ayat sebelumnya kita bahas tentang nikmat Allah memberikan tumbuh-tumbuhan kepada kita. Ya, Allah memberikan tumbuh-tumbuhan kepada kita, kemudian dari nikmat yang telah disebutkan tersebut lalu Allah menyatakan afala yashkurun, tidakkah mereka mau bersyukur? Tidakkah mereka mau bersyukur? Syukur kemarin telah kita lihat pengertiannya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Syukur itu dengan
3 rukun yang mesti dipenuhi. Wonten 3 rukun syukur. 3 ini terpenuhi berarti kita disebut bersyukur. Tidak terpenuhi berarti tidak bersyukur kepada Allah. Apa saja rukunnya? Yang pertama, bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati. Hatinya yakini nikmat ini datang dari Allah. Kalau bicara nikmat nanti banyak lagi kita bahas. Namun yang penting di sini pokoknya nikmat apapun kita yakini dari dalam batin nikmat ini datang dari Allah. Yang kedua, syukur itu diakui dalam lisan. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah dapat nikmat. Sakniki bar panen apa nanam lagi ini? Nanam sekarang ini ya. Apa sekarang yang ditanam? Apa? Jagung, kacang, oh macam-macam, berarti tak kira seragam. Maka ketika sudah panen tadi, sandarkan nikmat tadi pada Allah. Ucapkanlah alhamdulillah. Niki pun apa dereng niki alhamdulillah pun panen. Pun biasakan dapat nikmat kita sandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan keliru jika malah kita jadikan yang lain sebagai alasan kita mensyukuri nikmat, yaitu kita sandarkan pada diri kita sendiri. Kita nyatakan, wah iki aku iso panen, ya memang aku ahli, pintar banget dalam masalah ini. Ini berarti sandarkan pada diri sendiri. Sama seperti Qarun. Pernah ketemu Qarun? Belum, gak usah. Ini wong elek ini. Qarun itu sandarkan dia dapat harta yang banyak, jadi tiang sugih. Dia sandarkan juga ini karena memang aku itu pintar banget. Seperti itu Qarun. Pingin jadi kaya Qarun? Enggak. Sugih loh Qarun? Enggak. Enggak mau sugih? Andai panjenengan itu dapat harta seperti Qarun, enggak mau? Wah, pingin tuh padahal ya toh. Qarun itu jadi orang yang kufur nikmat tadi. Karena dia begitu sombong nyatakan nikmat tadi hanya datang karena kepintarannya sendiri. Konon katanya loh, ini saya belum dapat cerita benernya. Katanya Qarun itu dulu itu ahli kimia. Iya. Kalau saya jurusan teknik kimia, dia lebih pintar lagi berarti. Dia itu pintar banget. Dalam cerita kan dia jual emas sebenarnya. Ya, jual emas itu awalnya. Ya, mungkin karena dengan kimianya tadi, dia olah emasnya tadi, ya sampai orang-orang itu tertarik untuk beli hasil olahan emas dari si Qarun tadi. Ya, namun cerita ini perlu dicek lagi di sini benar atau tidak tentang hal ini. Yang jelas Qarun seperti itu. Dia sandarkan nikmatnya bukan kepada Allah, namun dia katakan saya dapat nikmat. Qarun katakan dia dapat nikmat karena memang dia pintar. Itu tidak bersyukur kepada nikmat. Kalau bersyukur kepada nikmat kita ucapkan apa? Alhamdulillah.
Kalau nikmatnya sempurna, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat. Itu kalau nikmatnya didapatkan sempurna. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, bi ni'mati, dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Kemudian yang ketiga, rukun syukur itu adalah bersyukur dengan memanfaatkan nikmat dalam ibadah. Bersyukur dengan memanfaatkan nikmat dalam ibadah. Bagaimana ibadahnya? Tangan, kakinya, badannya digunakan untuk ibadah. Apa ibadah yang paling utama? Sholat. Berarti digunakan anggota badannya tadi untuk sholat. Dia dapat nikmat harta, maka digunakan juga untuk apa? Harta zakat. Karena zakat niki yang wajib. Zakat ini yang nanti diwajibkan. Maka digunakan harta tadi untuk menunaikan zakat. Contoh misalnya, karena zakat niki wajib nggih, maka kalau untuk wajibnya itu ada ketentuan-ketentuan. Siapa yang memiliki unta di atas 5 ekor maka baru kena zakat. Ketentuannya lagi, siapa yang punya sapi 30 ekor baru kena zakat. Sudah punya kan Bapak? Belum. Berapa ekor punyanya? Gaduh apa pripon? Nah, ya wis berarti sudah. Kambing jika punya 40 ekor kambing. Berarti nggak ada di sini orang Gunung Kidul nggih? Ada? Mungkin ada. Namun nanti tujuannya lagi jadi berbeda jika panjenengan jadikan harta tersebut dengan niatan untuk nabung. Itu nanti punya bahasan sendiri. Karena ada yang tidak punya uang, nggak punya simpanan, namun ternyata punya sapi 10. Kena zakat atau tidak? Harga sapi pinten, Pak? Mana nih belantik ini? Hah? Berapa sapinya? Berapa? 15? Hah? 15 ping 10 berapa? Sudah 150 juta. Itu sudah lebih dari kewajiban zakat. Maka dikenakan zakatnya 2,5%. Kalau nggak bisa bayar langsung, nanti hitung nanti ketika sapine itu laris, nanti pas Idul Adha. Ya, itu nanti cara bersyukur seperti itu. Syukurnya dengan lisan, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan anggota badan dengan melakukan ibadah. Dengan lisan, hati, dan anggota badan. Sekarang ini Allah katakan lagi tentang bukti-bukti kuasa Allah. Allah memutar malam ganti jadi siang. Siang lagi datang lagi malam. Malam lagi datang, kemudian datang lagi siang, berputar seperti itu terus. Dan di sini diterangkan tentang bagaimanakah matahari itu mengelilingi bumi. Sekarang kita lihat pelajaran saking ayat. Pelajaran dari ayat. Pertama, kita diperintahkan menyucikan Allah dari segala kekurangan dan sifat-sifat aib. Itulah makna dari ucapan subhanallah. Sering baca subhanallah? Kapan? Hah? Kapan? Bar sholat. Baca berapa kali? 33 kali. Subhanallah 33. Alhamdulillah ya juga sama. Allahu Akbar juga sama. Lalu digenapkan jadi 100. Tambahkan
la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah dibaca sini 33 kali. Maknanya apa? Subhana itu artinya maha suci. Jadi kalau subhanallah berarti maha suci Allah. Artinya kita menyucikan Allah. Sifat-sifat jelek yang tidak pantas bagi Allah kita hapus dari Allah. Allah tidak pantas melekat pada diri Allah sifat-sifat jelek. Contoh, tidur. Allah tidak bisa dikatakan tidur. Kalau manusia butuh tidur enggak? Butuh. Ngantuk. Allah tidak bisa disebut ngantuk. Manusia? Wah, pas ngaji wae ngantuk. Ya kesel ya, bar negal mah. Iya kan sifat aib bagi Allah kalau disandarkan seperti itu. Karena kalau sekali ngantuk berarti luput dari mengetahui pekerjaan makhluk. Kurang bagi Allah. Contoh lagi yang tidak pantas disandarkan pada Allah. Tidak mendengar, tidak mengetahui, tidak melihat. Ini sifat aib. Tidak pantas disandarkan pada Allah. Contoh lagi, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Allah tidak memiliki keturunan, juga tidak memiliki usul di atas. Yaitu tidak ada kita katakan orang tua bagi Allah. Nggak boleh. Karena kalau dikatakan punya usul di atas, punya sesuatu di atas Allah, berarti Allah butuh pada yang lain. Kalau punya keturunan, juga berarti butuh pada yang lain. Ditambah lagi harus punya pasangan. Tidak pantas bagi Allah seperti itu. Itu namanya sifat aib. Ditambah lagi sifat aib kalau kita nyamakan makhluk dengan Allah. Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk. Tangan Allah dikatakan sama dengan tangan manusia, tidak boleh. Wajah Allah disamakan dengan wajah manusia juga tidak boleh. Pendengaran Allah disamakan dengan pendengaran manusia juga tidak boleh. Ilmu Allah disamakan dengan ilmu manusia tidak boleh. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah itu sami', maha mendengar, basir, maha melihat. Tidak ada yang boleh sama dengan Allah dalam hal ini. Allah memiliki sifat mendengar yang tidak sama dengan makhluk. Walaupun Allah itu fis sama sana, di atas sana, Allah dapat mengetahui makhluknya yang jauh dari Allah dengan ilmu yang begitu detail. Begitu juga kalau Allah melihat, walaupun dihalangi berbagai macam tembok pun, Allah tahu apa yang dilakukan oleh manusia. Mau nyolong Allah tahu. Selingkuh Allah tahu atau tidak? Oh, tahu, jelas. Walaupun dia digelap-gelap. Gak ada yang selingkuh terang-terangan toh? Ya orang wani. Namun Allah melihat itu semuanya. Dia mau sembunyikan aibnya bagaimanapun, tetap Allah maha tahu. Allah lihat juga itu. Itu ilmu Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah luar biasa daripada yang dibatasi pada makhluk. Sekarang lihat faedah yang kedua. Allah itu esa dan berbeda dengan makhluknya. Makanya manusia disebutkan berpasang-pasangan. Karena manusia tidak bisa esa, artinya tidak bisa berdiri sendiri. Kita di tengah masyarakat tidak bisa hidup sendiri. Pasti butuh bantuan tetangga-tetangga sekitar. Anaknya anak mantu gimana coba mau nikah?
Gimana? Butuh nggak tetangga? Butuh. Siapa yang mau rewang, bantu apa, ya kan? Butuh. Dia hidup di kantor, walaupun dia jadi atasan, tetap juga butuh pada yang lainnya. Dia jadi bawahan, juga butuh pada temannya. Itu namanya butuh. Butuh ada yang jadi partner, ada yang jadi pasangannya. Allah tidak. Allah cukup esa. Allahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Sedangkan makhluk tidak bisa bergantung sendiri. Bapak saja kalau masalah buat kopi, bisa buat sendiri enggak? Wah, kadang yo manja, ya, suruh istri yang buat, iya kan? Padahal bisa kan buat sendiri? Bisa. Namun kalau istri disuruh gawe kopi, gimana? Nurut napa mboten? Misalnya jenengan lagi sholat, ya, duha, lagi di tengah-tengah sholat. Terus suami panggil, "Dek, tolong gawe kopi." Milih apa, Bu? Lanjut sholat duha apa gawe kopi? Nah, itu toh istri-istri sengel kayak ngene coba. Mana yang lebih wajib coba? Nurut suami napa sholat duha? Berarti kayak gini istri di rumah ya Pak ya? Nurut suami lah ibu-ibu. Berarti gawe apa? Ngopi. Wong jenengan bukan sholat wajib kok. Cuma sholat apa? Sunnah. Yang buat masuk surga itu sholat wajib. Iya kan? Ya. Kalau sholat sunnah itu tambahan. Berarti dahulu kan sing apa? Wajib. Nurut manut suami gitu. Orang protes. Bapak senang banget ini. Tunggu Pak, belum Pak, nanti sebentar. Urung panas ini. Senang banget ya. Padahal suaminya yang paling ngeyel ya ibu-ibu. Terus nomor 3, ayo. Tidaklah ada makhluk melainkan ada pasangannya. Nah, ada makhluk itu pasti dibuat ada partnernya. Kalau dia sudah menikah punya istri. Kalau belum menikah pasti nanti ada partnernya juga atau ada orang lain yang dia juga butuh bantuan. Anak juga butuh nanti dibantu oleh orang tua. Sudah jadi tiang sepuh, ya, juga butuh pada anak. Ya, ketika dia sudah sepuh hidup sendiri pun nanti butuh pada yang lainnya. Itu maksudnya. Pasti butuh ada yang jadi partner. Butuh ada yang menolong di sini. Nah, itu yang dimaksudkan dari nomor 3, nomor sekawan. Ada tanaman yang bermacam-macam di muka bumi atas kuasa Allah. Di muka bumi Allah ciptakan tanaman yang bermacam-macam. Tumbitul ard. Ada tanaman yang tumbuh di muka bumi. Ada tanaman yang berada di dalam bumi juga. Ada yang mungkin cuma menggantung saja di atas batang, kemudian tumbuh, nanti ada muncul buah di situ. Macam-macam tanaman Allah itu buat atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita nikmati saat ini. Nomor gansa. Ada sifat manusia yang berbeda punya pasangan. Ada laki-laki dan perempuan, ada hitam dan putih,
ada tinggi dan pendek, ada sengsara dan bahagia, ada yang cerdas dan ada yang bodoh. Nah lihat pasang-pasangan sini ya. Ada yang laki-laki, ada perempuan. Ada hitam, ada putih. Kalau di dunia ini semuanya orang itu putih, semuanya nggak asik. Iya nggak? Iya. Oke kok putih kabeh ya? Ya nggak ada warna-warni. Ada yang ireng sedikit, ya ada yang hitam. Ya iya tak Pak? Ada yang ya campur-campur lah. Ada yang gelap banget. Variasi enggak? Ya variasi. Iya kalau ireng kabeh ya juga apik. Iya. Namun enggak asik juga kalau semuanya itu hitam. Iya kan? Harus ada variasinya. Terus ada yang tinggi, ada yang pendek. Coba kalau semuanya tinggi coba. Susah. Ya. Kalau semuanya pendek juga, ya nggak enak. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang sengsara, miskin, ada yang sugih bahagia. Dibuat seperti itu. Ada yang cerdas dan ada yang bodoh. Coba kalau semuanya jadi wong pinter coba. Gimana? Ya, ada yang pinter-pinternya benar, ada yang pinter yang ngakali orang terus. Ya, maka ada yang dibuat cerdas, ada yang buat biasa, ada yang bodoh, saling membantu, saling melengkapi di situ. Terus ada sifat-sifat yang berbeda seperti itu pada manusia. Nah, jadi ada sifat yang mu'tadad, yaitu berbeda-beda antara manusia. Terus nomor 6. Manusia tidak mengetahui segala sesuatu, sebagaimana pula diterangkan dalam surah. Baca ayatnya, itu bukan nomor 7 ya. Dia tidak pakai ayat. Terus yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya tentang ruh. Tahu ruh? Ruh gentayangan pernah lihat? Nah, di TV sering kan? Nah ini yang sering TV ini loh. Nah, lihat. Ditanyakan di sini, tahukah? Mereka bertanya tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Masalah roh itu urusan Rabbku, bukan urusan manusia. Manusia tidak memahami roh, padahal itu nyawanya sendiri. Dia tidak pahami. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kamu diberi ilmu, diberi pengetahuan melainkan sedikit saja. Artinya ilmu manusia terbatas. Tentang nyawanya sendiri saja dia tidak paham. Ya? Tentang nyawanya sendiri saja, rohnya sendiri saja dia tidak paham. Ruhnya itu seperti apa? Pernah lihat rohnya sendiri? Apa pengen lihat? Bahaya nih pengen lihat ini. Ya. Karena jadi rahasia ilahi. Allah jadikan ini sebagai ilmu gaib bagi manusia. Tentang ini saja dia tidak paham loh ini. Jadi kalau dengan dirinya sendiri dia tidak memahami, apalagi tentang Allah secara keseluruhan. Kita cuma memahami terbatas saja tentang Allah. Apalagi dengan yang lain-lainnya lagi, kecuali apa yang Allah ajarkan lewat ilmu-ilmu kepada kita. Kalau Allah tidak ajarkan, kita tidak punya ilmu. Makanya kita selalu pada Allah, Allahumma Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Atau Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Minta terus ilmu pada Allah. Ya, dikatakan tadi Rabbi zidni ilma. Terus nomor 8. Nomor 7 itu dihapus, itu bukan nomor baru. Baik, 8. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam.
kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Di antara faedahnya bahwa malam itu berubah perlahan-lahan menjadi gelap. Nah, coba lihat, karena di sini dikatakan naslakhu minhun nahar. Tanda kekuasaan Allah tunjukkan pada malam. Malam nanti terganti menjadi siang. Jadi pelan-pelan nanti berubah. Malam jadi siang itu berubah pelan-pelan. Nanti siang itu menjadi malam juga berubah pelan-pelan. Enggak langsung datang tiba-tiba langsung gelap. Pasti berubahnya itu pelan-pelan. Itu Allah sudah atur seperti itu pula. Nomor 9. Asalnya dunia ini gelap, barulah gelap tadi diganti dengan siang. Nah, lihat dunia ini, Bapak Ibu-ibu sekalian, asalnya kita memiliki dunia ini yang ada di tengah-tengah kita, asalnya itu gelap. Hukum asalnya itu gelap dulu. Baru Allah munculkan matahari, diberikan penerangan, akhirnya jadi terang. Matahari jadi tenggelam, jadi apa lagi? Gelap. Berarti asalnya kita itu di dunia ini gelap gulita. Allah yang beri nikmat loh ini, sehingga kita bisa merasakan apa? Terang. Coba kalau matahari sehari saja nggak muncul, gimana? Susah nggak? Ya, gelap terus. Bisa aktivitas nggak? Nggak bisa. Sulit sekali untuk aktivitas. Maka asalnya kita itu dalam keadaan gelap, Allah lah yang datangkan siang. Makanya di dalam ayat Al-Quran biasa diistilahkan malam dan siang silih berganti. Bukan istilahnya siang dan malam silih berganti, namun malam dan siang. Malam itu biasanya lebih disebut dulu loh daripada siang. Karena malam itu ada dulu, baru nanti matahari itu muncul, kemudian menjadi terang, matahari tenggelam lagi, kemudian jadi gelap. Maka kita syukuri ketika matahari terbit, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus nomor 10. Terang itu berarti suatu nikmat, karena sejatinya kita berada dalam kegelapan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Maka dengan serta-merta fa'idhahum muzlimun. Serta-merta mereka berada dalam kegelapan, kemudian datang terang. Berarti terang itu adalah nikmat. Sekarang bandingkan dengan surga. Surga ada gelap atau tidak? Pernah ke sana? Surga ada gelap atau tidak? Tidak ada. Karena gelap itu sifat kurang. Surga tidak mungkin dihiasi dengan sifat-sifat kekurangan. Surga tidak mungkin ada kekurangan. Kalau itu gelap berarti butuh apa? Butuh terang kan? Nanti lama-lama di surga butuh listrik juga. Jadinya kurang. Gimana kalau mati lampu? Kurang lagi kan berarti? Maka di surga tidak boleh ada itu. Maka terang benderang terus. Tidak ada istilahnya gelap. Karena gelap nantinya jadi sifatku kurang. Ya, jadi di surga itu tidak ada istilah malam dan siang itu silih berganti. Itu cuma ada di dunia ini saja. Terus nomor 11. Dan matahari berjalan di tempat beredarannya. Matahari itu yang beredar mengelilingi bumi. Inilah yang dijelaskan secara tekstual dalam Al-Quran. Lihat, baca ayat yang 38 baik-baik. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Matahari tajri. Tajri itu artinya beredar. Di tempat peredarannya. Berarti matahari ini yang berputar. Ya, bumi itu yang di tengah. Matahari itu yang mengelilingi bumi. Pelajaran di sekolah gimana? Bumi
mengelilingi matahari. Sekarang tinggal di dunia ini, kita nggak lihat di tata surya. Kita belum pernah ke tata surya. Sekarang kita lihat nyatanya sendiri, mana yang berputar? Nah, mana yang berputar? Oh, matahari tetap di situ? Hah? Yang kita lihat langsung adalah kenyataan kita sendiri. Kita lihat matahari yang berputar. Imani saja seperti itu dulu. Karena kita belum tahu di dunia luar. Kita masih ada di muka bumi. Kecuali kalau Bapak Ibu pergi keluar angkasa sana, baru lihat langsung. Belum pernah kan? Belum. Sudah, imani saja seperti itu. Wasyamsu tajri limustaqarril laha, dan matahari itu beredar di tempat peredarannya. Seperti itu, berputar terus. Makanya ada istilah, ini bumi, matahari naik, terbit. Ya toh? Di tengah kepala, terus turun. Tenggelam kan? Iya. Imani saja seperti itu. Walaupun nanti ada istilah bumi itu berotasi, ya diimani juga nggak apa-apa. Nanti itu pelajaran yang lain. Yang penting ini diimani dulu. Biar ayat ini tidak ditolak. Paham? Biar ayat itu tidak ditolak. Karena kita kan lihat keseharian kita seperti itu. Kita belum pernah ke tata surya. Lihat tata surya langsung. Kalau membuat ini peredarannya bagaimana? Nah itu nanti kalau pakai teori-teori dan yang lainnya. Karena itu kebanyakan teori. Bukan lihat langsung. Karena mau pergi ke bulan saja susah, mau pergi ke planet-planet lain juga susah. Planet-planet itu kan juga dinamakan dengan nama masing-masing, bukan nama dari Allah itu berikan. Ya. Dan tempat-tempatnya juga seperti itu. Pokoknya ayat ini diimani dulu. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Matahari yang beredar. Ya, di tempat peredarannya tadi. Terus faedah ke-12. Matahari suatu waktu akan berakhir peredarannya, sebagaimana makhluk lainnya juga akan punya waktu akhir. Kalau matahari itu beredar, berarti suatu waktu nanti akan berhenti. Iya kan? Berarti juga manusia juga akan nanti berakhir. Sama, berarti kita itu hidup di dunia itu ada batasnya. Matahari juga beredar juga ada batasnya. Terus yang ke-13. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Allah berarti yang mengatur matahari itu bergerak. Nah, berarti Allah yang mengatur matahari itu bergerak. Tidak bisa kita katakan matahari beredar sendiri. Tidak ada yang ngatur. Allah yang tentukan itu bergerak. Suatu waktu Allah akan tentukan itu akan berhenti dengan sendirinya. Atas kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang terakhir, Allah punya nama Al-Aziz dan Al-Alim, maha perkasa lagi maha mengetahui. Artinya Allah yang menang atas segala sesuatu dan maha mengetahui segala sesuatu. Allah itu yang menang atas segala sesuatu, tidak ada yang mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang mengetahui segala sesuatu. Terus pembahasan terakhir, hikmah penciptaan yang berpasang-pasangan. Segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan dan ada hikmah di balik itu semua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Az-Zariyat ayat 59. Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan, setiap makhluk itu berpasang-pasangan. Ada matahari dan bumi, ada malam dan ada siang, ada matahari dan ada rembulan, ada daratan dan ada lautan, ada terang dan ada gelap, ada iman dan ada kafir, ada kematian dan ada kehidupan, ada kesengsaraan dan ada kebahagiaan, ada surga dan ada neraka. Sampai pada hewan pun terdapat demikian. Ada juga jin dan ada manusia. Ada laki-laki dan ada perempuan. Ada pula berpasang-pasangan pada tanaman. Nah, itu kuasa Allah. Makhluk itu dijadikan berpasang-pasangan tadi. Apa hikmahnya sekarang? Kok makhluk dibuat berpasang-pasangan? Kita lihat keterangan di bawahnya. Ibnu Katsir rahimahullah melanjutkan, oleh karena itu Allah menyatakan supaya kami mengingat kebesaran Allah, yaitu supaya kalian mengetahui bahwa pencipta itu semua hanya satu.
Dia tidak bersekutu dalam hal itu. Supaya kita tahu kalau makhluk itu berpasangan, Allah itu hanya satu. Pencipta kita itu hanya satu, sehingga kita beribadah pada Allah saja. Allah tidak boleh disekutukan. Terus hal ini diutarakan pula Syekh As-Sa'di dalam kitab tafsirnya, bahwa setiap hewan dan juga manusia diciptakan berpasang-pasangan supaya manusia mau memikirkan nikmat yang telah Allah berikan padanya, yaitu memikirkan akan ketetapan ini. Hikmahnya adalah dengan berpasangan tersebut keberadaan makhluk tetap ada karena akan tumbuh dan berkembang. Dari situlah diraih banyak manfaat. Nah, di antara manfaatnya di sini, makhluk kalau berpasangan bisa tumbuh dan berkembang. Terus penjelasan terakhir dari tafsir Jalalain. Dalam tafsir Jalalain disebutkan pula bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan seperti adanya laki-laki dan perempuan. Ada pula langit dan ada bumi, ada matahari dan ada rembulan, ada kemudahan dan ada kesulitan, ada musim panas dan ada musim dingin, ada manis dan ada masam, ada cahaya dan ada kegelapan. Hikmahnya supaya diketahui bahwa yang menciptakan yang berpasang-pasangan itu hanya Rabb yang satu, sehingga dialah yang pantas diibadahi. Berarti Allah itu tunggal esa, sedangkan makhluk itulah yang butuh kepada Allah dan butuh yang lainnya. Sedangkan Allah tidak butuh kepada makhluk, bahkan kitalah yang diperintahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah. Selesai. Ini ada buku baru, judulnya Dia Tak Lagi Setia. Kapan-kapan boleh dibahas. Belum dijual ini ya. Ya tentang cinta lah. Dengan tentang cinta dan yang mengkhianati cinta. Baik, tadi pengumuman sudah diumumkan. Insya Allah setiap Ahad Legi jam 5, berarti yang Ahad Legi satu kali saja, itu nanti tidak ada kajian di DS, ya, dipindahkan di Wonosari, Masjid Agung Al-Ikhlas Wonosari, jam 5 sampai setengah 7. Insya Allah untuk perdana nanti akan diundang juga pejabat saking Pemda, mungkin juga Bupati hadir. Kemudian Ahad Pon, ya, sebelum nanti saya kajian di Panggang, itu nanti ada pengaosan juga di Bantul untuk jamaah Bantul di Masjid Agung Manunggal Bantul, jam setengah 8, 7.30 sampai jam 9. Setelah itu nanti saya ke Panggang, ya, untuk Panggang atau Purwosari untuk pengawasan Ahad Ponnya. Baik, kita lanjut tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mana ini? Oh iya, monggo. Suaranya beda ya? Oh, beda. Monggo, Pak. Agak segan. Ya, saya tanyakan gini, tadi Ustaz menyampaikan bahwa syukur itu dengan hati, lisan dan Anggota badan. Disampaikan tadi berpanen, panen raya dan bersyukur. Tapi kebanyakan masyarakat umumnya di Gunung Kidul ini, apakah tanda syukur ini kadang-kadang mengeluarkan sesuatu di balai desa atau di lapangan, bahkan malah itu menganggap sesuatu yang tidak ada ajarannya. Apakah itu tanda syukur kepada Tuhan atau Allah gitu loh, Ustaz? Kebanyakan 75% rakyat Gunung Kidul ini sering mengadakan rasulan. Ini kadang-kadang kalau disampaikan tidak mau menerima, kan? Kadang-kadang, oh ini sudah tradisi, semalam itu dibahas. Maka apakah ini tanda syukurnya
manusia terhadap Allah gitu loh. Sampai mengadakan bayangan mungkin ada yang enggak sampai enggak marem itu kan pakai bayangan, mungkin malah yang ada tuh jaranan juga mungkin. Ya bahkan ada syukur pada Allah sekarang. Kalau diperjelas supaya kita tahu, karena Master Ilmu itu masih religius tentang rasulan mengundang yaitu segala sesuatu kesenian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur itu dengan taat, bukan dengan maksiat. Cukup jawabannya? Cukup. Sudah kan? Orang marah ya sudah. Bagaimana tentang tadi matahari berjalan di tempat peredarannya? Apakah berkaitan dengan bentuk bumi bulat atau tidak? Ini pembahasannya bukan itu. Bumi sepakat para ulama bulat. Buktinya apa? Air terjun di Pelayan itu apa? Nah, kalau bukti bumi itu bulat, ada namanya gaya gravitasi. Air itu turun dari atas ke bawah. Kalau bumi itu nggak bulat, nggak akan seperti itu. Ya, nggak akan ada seperti itu. Itu diantara logikanya. Juga kalau orang berputar mengelilingi bumi, dia putar nanti ke arah barat, nanti kembali dari arah timur. Silakan keliling dunia sendiri kalau punya uang. Akan kembali lagi. Ya. Jadi logikanya gampang sekali untuk buktikan ini. Tidak perlu jauh-jauh. Sepakat ulama ya, sepakat para ulama. Bumi itu bulat. Berarti yang nggak yakini berarti pendapatnya nyelisih pendapat para ulama. Titik. Harus rujuk. Apa artinya syar'i atau syarak? Syar'i itu artinya sesuai tuntunan. Memakai jilbab yang syar'i artinya apa? Memakai jilbab yang sesuai tuntunan. Karena jilbab itu modelnya macam-macam. Ada model yang cuma tutup rambut saja. Wonten apa mboten Ibu? Wonten. Ada yang cuma tutup lehernya saja, tinggal diikat. Set. Ya kan? Ya. Ada yang nutup auratnya sempurna, lebar dan tidak ketat. Itu baru jilbab yang syar'i. Apa ada kitab kuning hadis Bukhari dan Muslim? Ada. Kalau mau lihat di perpustakaan Darus Sholihin. Mau warna putih ada, warna kertasnya kuning juga ada. Nanti tak tunjukkan langsung. Lora percaya lho. Pak Ustadz mau tanya, kemarin Pak Ustadz menyampaikan kalau zikir tidak boleh pakai tangan kiri. Sesampainya di rumah saya menyampaikan kepada anak, tapi anak ganti menanyakan, kenapa kalau zikir tidak boleh dengan tangan kiri? Diikutkan, tapi kalau berdoa dengan kiri juga ikut diangkat. Karena doa disuruh dua tangan. Yarfa'u yadaini ilas sama, dia angkat dua tangannya ke langit. Nggak ada yang berdoa begini. Paham? Dalilnya berbeda. Summa dzakara rajula yutilu safar as'as akbar yamutu yadaihi, dia angkat tangannya ke langit, dikatakan yadaihi, dua tangan. Dalilnya sebut dua tangan. Jadi manut pada
dalil. Bilang anaknya saja, Pak Ustadz bilang itu wonten dalil. Riwayat Bukhari dalam Syarah Sahih Muslim. Nanti ketemu di situ. Cari sendiri hadisnya. Tentang suami saya. Kalau sholat itu masih bolong-bolong. Tapi kalau masalah larangan sudah bisa meninggalkan. Seperti syirik. Ya tetap masih masalah ini. Ora lakoni syirik namun sholatnya bolong-bolong. Ya tapi masih mending lah, nggak apa-apa. Terus apa ini? Meramut dai. Meramut apa? Meramut kok ini? Meramut dai dari UMY setiap bulan Ramadan itu juga senang. Apa itu maksudnya? Merekrut mungkin ya. Yang saya tanyakan bagaimana cara mendoakan dan bagaimana doanya agar suami dan anak-anak saya itu dapat hidayah. Coba disuruh ngaji. Kalau ini di kota sana ada di Karangrecek rutin, masa nggak bisa hadir? Kalau di dekat sini ya bisa ngaji di Wara. Kalau dekat Masjid Al Ikhlas Wonosari besok nanti Ahad Legi. Kalau dekat Pelayan Masjid Besar Al Huda Pelayan. Jadi nggak ada alasan lagi di sini nggak ngaji. Ya. Besok-besok di hari kiamat berarti Allah bisa punya alasan banyak ini. Kok kowe orang ngaji? Iya kan? Padahal tempat ngajinya sudah banyak. Akan ditanya satu-satu nanti. Kalau suaminya bolong-bolong dia bilang, "Wah, saya nggak sempat ngaji." Wah, ini ku cerak. Iya kan? Nggak bisa lagi dia mengelak untuk ini. Siapa suruh nambah kajian? Ya. Itu kalau resikonya nambah kajian berarti alasannya harus tidak bisa dia buat-buat lagi. Harus ngaji. Saya mau tanya, bagaimana hukum usaha persewaan barang? Dalam hal ini menyewakan mobil, motor, dan kamera. Terus bagaimana kalau yang disewakan oleh orang non-muslim? Misal dalam hal ini, mobil, motor, atau kamera disewa turis yang belum menutup aurat. Apakah uang sewanya halal ataukah haram? Kalau turis pakai apa tadi? Mobil, motor, itu tujuan yang sah-sah saja. Kecuali kalau tujuannya dia ketahuan untuk mesum misalnya. Itu baru masalah. Namun kalau untuk tujuan biasa, boleh-boleh saja ini. Yang masalah itu biasanya kamera. Jadi kalau sewakan mobil, motor masih boleh. Ya, namun kalau kamera itu yang biasa dipakai untuk hal-hal bermasalah. Bolehkah jika bapak-bapak atau ibu-ibu mengadakan kegiatan yasinan bergilir? Boleh, boleh saja kalau punya tuntunan. Iya kan? Kalau nggak punya tuntunan, ya silakan mikir-mikir. Ini kita ngaji surat apa nih? Nah, yasinan buatan. Yasinan, manfaat buatan niki? Manfaat ya sudah. Ya, karena kita ngaji yang ada manfaat. Mbok sekali-sekali itu ngajinya tafsir surat Yasin, jadi jamaahnya dikumpul terus ngulang niki loh. Buletin. Ya, bapak-bapak niki kula baca faedah-faedah saking surat Yasin. Itu kan lebih manfaat daripada cuma baca ya Yasin gitu. Nanti pulang dipikir-pikir ya biar jadi manfaat. Bagi orang yang memiliki keimanan, insya Allah dijamin dapat masuk surga walaupun masuknya belakangan. Bagaimana jika seorang memiliki keimanan juga sering melakukan ibadah kepada Allah, akan tetapi masih melakukan kesyirikan? Apakah masih ada harapan untuk masuk surga? Syirik dan iman tidak boleh bersatu. Kalau salah satunya ada, yang lainnya terhapus. Kalau syirik ada, imannya terhapus. Kalau dia tobat dari syirik, berarti selesai. Syiriknya dimaafkan, maka kembali lagi imannya. Maka tidak boleh bersatu. Kalau ada syirik dan iman yang ada yang terjadi, Allah katakan, la in asyrakta la yahbatanna amalu. Jika kalian berbuat syirik, maka hapuslah amal kalian.
Sholatnya terhapus, puasanya terhapus, zakatnya terhapus, sodakonya terhapus, ngajinya ya terhapus, sampai hajinya juga terhapus. Gak ada pak haji lagi. Habis semuanya. Lain asyrokta la yahbatanna amalu. Ini Allah katakan pada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, andai engkau berbuat syirik, maka amalmu terhapus, imannya berarti terhapus, tidak mungkin bersatu. Ada siksa kubur. Apakah rohnya dikembalikan pada jasadnya? Yang jelas ada pendapat yang katakan roh dan jasad itu disiksa sekaligus. Nanti penjerinciannya mungkin nanti saya dapat rinci. Ada penjelasannya dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim. Kalau anak sakit, terus saya ambil air 1 gelas, terus dibacakan Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, terus diminumkan pada anak yang sakit, boleh atau tidak? Kalau ini bentuknya ruqyah yang dimaksud, niatannya ruqyah, dibolehkan. Sebagian ulama bolehkan ruqyah dengan media air. Kalau nabung di bank, hukumnya apa? Kalau memang nabung, bagusnya di bank mana? Kalau bisa bank syariah. Yang mana yang dipilih? Syariah yang ada. Yang selama yang saya yakini ini masih aman, BNI Syariah dengan bentuk tabungan wadiah. Kalau selimut ada gambar makhluk hidup, boleh atau tidak? Kalau itu diinjak-injak, dihinakan istilah para ulama, maka masih boleh dipakai. Namun amannya tidak. Bisa cari yang lainnya. Kalau selamatan rumah, hukumnya apa Pak Ustadz? Apa yang dilakukan? Selamatan rumah? Apa yang dibaca? Apa? Ada surat-surat tertentu? Ya, tidak ada amalan tertentu. Kalau mau yang undang untuk ceramah saja, lalu setelah itu ngajak warga makan-makan, itu lebih aman. Untuk seorang muslim perempuan pada usia berapakah diwajibkan memakai hijab? Kalau sudah balik, para wanita itu pakai jilbab kalau sudah balik. Namun ketika masih anak-anak disarankan mulai belajar pakai jilbab. Karena kalau suruh pas lagi SMP atau SMA, ya bisa lihat sendiri anak SMP atau SMA sekarang. Kalau di sekolah itu Masya Allah jilbabnya lebar, pas pulang dilipat itu jilbabnya. Ada yang jadi slayer, ada yang jadi macam-macam. Bagaimana cara menasihati anak dan cucu untuk memakai jilbab agar tidak tersinggung? Suruh ngaji, bisa ikut pengajian ini atau bisa ngarahkan ke pengajian remaja. Itu rutin setiap Sabtu Kliwon. Namun untuk Sabtu Kliwon bulan ini dipindah tanggal 7 April jatuh pada Sabtu Pahing. Apakah zakat kambing apabila sudah memenuhi syarat harus dengan menyembelih 1 ekor dan dimasak atau cukup dengan uang seharga 1 ekor kambing? Boleh dua-duanya. Boleh dikeluarkan kambingnya atau boleh dengan nilai uang seharga kambing. 1 kambing sekarang berapa? 1 kambing 2 juta. Berarti dikeluarkan 2 juta rupiah lalu diserahkan pada orang yang butuh. Apakah yang berhak menerima zakat kambing sama dengan menerima zakat fitrah? Zakat fitrah kalau menurut ulama Syafi'iyah dan juga ini menurut jumhur ulama, bahwa yang menerimanya itu adalah 8 golongan. Apa gerimis? Nah, 8 golongan, yaitu nanti ada fakir, ada miskin, amil zakat, orang yang terlilit utang dan seterusnya. Maka untuk menerima zakat untuk kambing tadi juga sama. Di surga kelak pasangannya apakah suami yang pertama atau suami yang terakhir semasa di dunia? Ini saya belum bisa jawab. Macam-macam manusia dari umat Nabi yang ditarik dari Al-Kautsar
macam-macam manusia dari umat Nabi yang ditarik dari Al-Kautsar, telaga Nabi SAW, itu siapa? Kalau yang dimaksud tidak bisa minum dari telaga Al-Kautsar, itu orang-orang yang jauh saking tuntunan Nabi. Pertanyaan bab zakat pertanian. Apakah zakatnya ditunaikan dari hasil panen kotor? Iya, dari hasil panen kotor. Atau dipotong biaya-biaya? Tidak dipotong biaya-biaya. Langsung apa yang dikeluarkan maka langsung apa yang didapati dari panen langsung dikeluarkan zakatnya. Dengan syarat hasil pertaniannya sudah lebih dari 7 kuintal. Kalau masih 1 kuintal belum. Pada saat zakat fitrah saya tidak menerima. Pada zakat mal seperti dari DS saya menerima. Apakah halal bagi keluarga saya? Kalau memang miskin boleh menerima zakat mal, termasuk juga kalau dari DS itu salurkan. Jika di masjid tidak ada azan dan tidak ada sholat berjamaah di masjid, maka kampung sudah dikuasai setan. Tapi masalahnya suami saya tidak diperkenankan untuk mengimami atau azan, karena kami dicap negatif oleh tokoh masyarakat sejak kami sekeluarga ngaji ke DS. Apakah suami saya nekat azan? Karena jika bukan suami saya yang azan, tidak ada azan di masjid sama sekali. Tetap azan saja. Kalau mau protes, ya, ini harusnya hak asasi yang mesti dihargai. Ya, ini tidak boleh ada yang menentang ini karena ada yang mau azan itu syariat. Kalau tidak ada azan itu masalah, maka tetap mengumandangkan azan. Terakhir, apakah 2 orang laki-laki dewasa boleh pipis dalam satu kamar mandi bersama-sama? Enggak boleh, karena saling melihat aurat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan untuk malam hari ini dan insya Allah kita lanjut pada malam Kamis pekan depan. Nanti untuk Jumat Pahing ba'da Jumatan, insya Allah ada khutbah Jumat di Masjid Jenderal Sudirman Panggang, kemudian dilanjutkan dengan pengajian di Dusun Petung, Desa Giri Wungu. Ya, itu saja. Ya, adapun yang lainnya saya izin Sabtu Ahad besok ke Surabaya. Demikian kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.